Selamat malam pemirsa, banyak pihak yang mendesak Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk menyempurnakan aturan tata cara bertanya maupun menyanggah antar capres-cawapres dalam debat Pilpres 2024. Tujuannya tentu saja agar tidak terulang lagi pertanyaan maupun sanggahan dengan menggunakan istilah atau singkatan. Publik sudah semakin cerdas. Yang diharapkan oleh publik adalah debat substansial membangun negara, bukan lagi sekedar bicara soal istilah teknis, apalagi singkatan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, adu gagasan bukan adu singkatan. Bersama saya Fitri Megantara. Adu gagasan bukan adu singkatan. Panggung debat Pilpres 2024 periode kedua yang menampilkan para calon wakil presiden telah menyadarkan publik betapa ruang dialektika digunakan untuk menjatuhkan lawan, bukan untuk mencerahkan publik. Rakyat sebagai pemilih pun sudah cerdas menilai mana gagasan serta mana pula yang sekadar riasan. Panggung debat, terutama proses kandidasi level tertinggi, mestinya berbasis gagasan, program dan orientasi pemecahan masalah bangsa dan negara saat ini dan ke depan. Sehingga rakyat akan paham program dan kebijakan apa saja yang diusung tiap-tiap kandidat. Layaknya dialektika ataupun diskusi, panggung debat secara dialogis merupakan strategi sosialisasi dan pertukaran gagasan program dan pengetahuan sebagai bagian dari proses politik adiluhung. Debat bukan aksi kemasan yang hanya untuk meneguhkan politik pencitraan dan riasan agar dianggap mampu memberikan pertanyaan sulit, meskipun sebenarnya itu hanya pertanyaan teknis yang disulit-sulitkan. Sesuai dengan diksi politik tinggi, aturan main dalam sirkulasi dan distribusi gagasan disampaikan dengan mengedepankan komunikasi yang mencerahkan, menjernihkan, serta menyadarkan akan pentingnya visi misi dan kebijakan yang diusung. Untuk itulah, Komisi Pemilihan Umum perlu untuk mempertegas aturan main untuk debat selanjutnya. Pertanyaan jebakan, retorika yang membelokkan substansi, pertanyaan yang tidak menjadi tema debat harus bisa di-stop oleh moderator. KPU juga harus berani tegas mendorong kandidat mematuhi tema yang sudah ditetapkan sehingga tidak mengajukan pertanyaan di luar tema. Begitu juga pertanyaan yang menjebak dengan menggunakan singkatan atau istilah-istilah yang lebih tepat dijawab mesin pencari atau peserta cerdas cermat ketimbang ditanyakan di forum debat. Debat itu menjawab substansi, bukan menjawab singkatan atau istilah yang dirumit-rumitkan. Penyelenggara tentu harus menyadari bahwa trik-trik debat semacam itu akan menghambat jalannya dialog, menghalangi hak publik untuk mendapatkan gagasan substantif dari para kandidat. Pasalnya, ketika pertanyaan digunakan tidak untuk mencari pemahaman, tetapi untuk menyerang atau memojokkan, ruang bagi perdebatan yang produktif menjadi terbatas. Kualitas program dan kebijakan tidak dapat terlihat dan teruji seutuhnya. Pertanyaan mengenai carbon capture storage dan SGIE kepada lawan debat misalnya, ialah contoh bagaimana istilah itu ditanyakan dengan maksud menjebak lawan. Penggunaan istilah asing tanpa disertai penjabaran ini menimbulkan ketidakjelasan substansi persoalan. Bahkan, pertanyaan singkatan bisa dipersepsi lain, karena singkatan itu bisa saja dipersepsikan lain. Semestinya, moderator yang dituju KPU tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Moderator wajib menanyakan lebih lanjut kepada kandidat yang memberikan pernyataan atau pertanyaan yang tidak jelas. Inilah aturan yang harus dikoreksi KPU. Debat selanjutnya yang akan diikuti Capres akan digelar pada 7 Januari 2024. Debat ketiga tersebut mengangkat tema pertahanan, keamanan,
hubungan internasional dan geopolitik. Harapannya, debat ketiga akan mencerahkan, mampu menunjukkan capres dengan gagasan, bukan kemasan. Panggung dialektika yang mampu menguji gagasan dan kebijakan akan muncul, bukan sekadar gimmick kemasan untuk menutupi kedangkalan. Pemirsa, kita akan langsung mengulasnya bersama Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Apa kabarnya malam hari ini? Mas Ade, kita berbicara mengenai debat Cawapres kemarin. Publik mungkin melihat ini nampaknya bukan adu gagasan, tapi sekedar adu singkatan nih, Mas Ade. Tapi kan secara aturan tidak ada larangan seperti itu, tidak ada yang dilanggar. Nah, bagaimana dari sisi kepantasan, Mas Ade? Ya, memang tidak ada larangan ya yang mengaturnya ya. Tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seorang capres atau cawapres ketika debat tidak boleh menyampaikan atau mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan. Itu memang tidak ada. Tetapi memang dari sisi dari sisi kepantasan harusnya kan tidak boleh. Karena itu terkesan menjebak dan mempermalukan. Dan ini sangat disayangkan sekali ya. Sebenarnya kalau secara umum kita nilai debat kemarin cukup sukses ya, namun sangat disayangkan adanya singkatan-singkatan yang diajukan oleh Cawapres 02 ya, Gibran Rakabuming Raka. Dan ini cukup banyak juga komentar dari para netizen ya, dari masyarakat juga cukup berpandangan bahwa itu sepatutnya tidak boleh. Karena untuk levelnya kandidasi calon pemimpin bangsa harusnya tidak mengumbar adu singkatan ya. Saya kira ranahnya kalau untuk calon pemimpin bangsa ini adalah tentang bagaimana visi misi, bagaimana kedalaman pemikiran, bagaimana keluasan pemikiran ya tentang visi misi ataupun program yang akan dikerjakan. Karena masalah yang dialami bangsa ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu saya kira ke depan dan rencananya besok KPU juga akan melakukan evaluasi. Ada dua hal yang akan dievaluasi. Pertama adalah soal singkatan-singkatan itu. Kemudian yang kedua adalah soal peserta debat keluar dari podium ya, seperti yang dilakukan oleh Gibran ya. Kemudian mendekati lawan debat. Nah, ini juga akan dievaluasi karena itu juga diprotes oleh timnya Ganjar ya. Menurut Mas Ade sendiri, dari penilaian Mas Ade, jika kemudian situasi dalam debat dibiarkan tanpa kemudian ada evaluasi dari KPU, tadi seperti dikatakan oleh Mas Ade, poin-poin itu dampaknya memang akan seperti apa, Mas Ade? Ya, saya kira ini akan terkait dengan kepercayaan ya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU ya. Bagaimana KPU tidak bisa merespon suara-suara masyarakat ya. Kita ingin menikmati debat itu secara nyaman juga. Karena ketika Gibran misalnya mengajukan pertanyaan dalam bentuk singkatan, SGIE misalnya, SGIE ke Cawapres nomor 01 ya, Muhaimin, ini kan juga publik mengernyitkan dahi juga, apa sih SGIE gitu. Ternyata itu terkait dengan standar ekonomi Islam, ekonomi Islam ya, di tingkat global. Kemudian juga ketika Gibran menanyakan tentang bagaimana membuat sebuah regulasi yang terkait dengan carbon capture storage misalnya, ini kan juga publik apa nih gitu kan. Dan ternyata ini cukup mengganggu ya. Tetapi ini memang kalau dari sisi 02 tampaknya ini memang sengaja dimainkan ya. Dan itu mengikuti jejak Pak Jokowi ya ketika kontestasi, ketika debat pada Pilpres 2014 ya. Karena ketika 2014 misalnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo mengatakan bagaimana pengendalian oleh TPID. Seperti itu. Nah, ini kan juga kemudian Pak Prabowo menyatakan apa itu singkatan apa itu gitu kan. Nah, ini kemudian juga di 2019 diulangi lagi tentang unicorn gitu kan. Bagaimana membangkitkan startup unicorn kan. Nah, ini kan kemudian juga Pak Prabowo juga gelagapan juga menjawabnya. Nah, ini saya kira kedepannya singkatan-singkatan seperti ini tidak perlu ada lagi. Artinya kita dari sini bisa kita ukur motif ya, motif dari capres ataupun cawapres yang mengajukan singkatan itu. Pasti saya kira juga ada motif juga bagaimana untuk mempermalukan, bagaimana seolah ingin menunjukkan bahwa saya ini lebih tinggi pengetahuannya daripada kamu misalkan, bisa ingin mengesankan seperti itu gitu loh. Tapi ada juga kemudian kesan bahwa kemudian daripada
debat sekelas cawapres ini menghadirkan istilah-istilah yang bisa kemudian dicari oleh publik saja di mesin pencari seperti itu ya. Substansi kemudian menjadi salah satu hal yang sebetulnya paling ditunggu oleh publik, Mas Ade. Betul, saya kira substansi adalah hal yang utama ya. Dan karena kalau kita lihat dari definisi debat ya dalam KBBI, debat ini adalah pertukaran gagasan ya dengan saling mempertahankan argumentasi masing-masing. Artinya kita kembali kepada definisi debat itu, bahwa debat ini bukan adu singkatan, bukan bagaimana kita mengumbar singkatan-singkatan. Nah, kalau ini dibiarkan oleh KPU, bukan tidak mungkin nanti ke depan misalnya pada debat Capres pada tanggal 7 Januari besok, ini soal pertahanan, soal keamanan, soal hubungan internasional, geopolitik. Ini kan banyak sekali singkatan-singkatannya. Misalnya bisa jadi misalnya Pak Prabowo akan bertanya kepada Pak Muhaimin misalnya soal MEF TNI, MEF. Pasti kan kalau misalnya belum mempelajari terlebih dahulu, kan pasti kan bingung juga. Masyarakat juga tidak semuanya tahu kok soal MEF itu. MEF ini kan minimum essential force ya. Jadi kekuatan standar minimal TNI ya, untuk menunjukkan efektif tidaknya tupoksi TNI. Nah ini kan kalau misalnya ke depan misalnya pada debat tanggal 7 Januari besok akan muncul lagi singkatan-singkatan, ini menurut saya sih sangat-sangat tidak elok ya untuk level pemimpin bangsa. Oke, nah kita akan kembali mengulas mengenai hal itu Mas Ade, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemilu memang banyak membatasi moderator, Mbak Afi ya, karena di Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU itu disebutkan bahwa moderator selama dan sesudah debat dilarang merespon, bersikap, menyikapi atau kemudian mendalami, menindaklanjuti apa yang terjadi dalam proses debat. Nah itu memang harus diterjemahkan oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan merespon, menyikapi atau bersikap atau memberi tindak lanjut ya. Apakah itu termasuk juga dilarang menegakkan tata tertib debat misalnya? Kalau tata tertibnya dilarang meninggalkan podium, kalau ada yang meninggalkan podium tanpa izin, apakah itu perlu diingatkan misalnya? Atau kemudian kalau pertanyaannya di luar konteks, apakah bisa diingatkan? Nah itu tata tertib yang bisa dirumuskan. Termasuk misalnya kalau ada yang menggunakan akronim, sebenarnya kita bisa belajar dari debat 2014 ya. Akronim itu kan juga sudah sempat digunakan oleh Presiden Joko Widodo ketika berdebat tahun 2014 dengan menyebutkan TPID, Tim Pengendali Investasi Daerah. Sekali lagi, ini kan debat ingin mengelaborasi gagasan, mendalami program, bukan sesuatu yang untuk main tebak-tebakan. Ya, Mas Ade, memang banyak kemudian yang berharap KPU ini menjelaskan dan juga menegaskan ataupun bahkan merumuskan ulang ya tata tertib dalam debat itu sendiri, Mas Ade. Ya, saya kira KPU mesti tegas ya. Jadi dalam evaluasinya besok, saya kira dengan mengundang seluruh paslon itu mesti ada ketentuan-ketentuan baru ya, agar terlaksananya debat mendatang ini bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih baik lagi, kemudian tidak menciptakan kegaduhan ya. Dan debat harus dipahami juga bahwa ini bagian dari upaya mengedukasi masyarakat ya. Bagian dari upaya untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang visi, misi dan program dari masing-masing paslon ya. Nah ini menurut saya harus ditegaskan ya. Yang paling penting adalah bagaimana para capres dan cawapres ini bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip kebijakan yang mau digulirkannya, misalnya bagaimana secara yuridis, bagaimana secara sosiologis, kemudian juga secara teknis penganggaran dan sebagainya. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh capres atau cawapres ini kan sesuatu yang melangit ya. Jadi seharusnya harus dipikirkan juga, harus dikejar juga adalah bagaimana mengeksekusinya. Bagaimana misalnya makan siang gratis sampai 450 triliun itu dari mana anggarannya? Apakah iya dengan bisa menaikkan rasio pajak 23% dari mana? Itu kan impossible kalau kita lihat dari kekuatan APBN kita, kekuatan pertumbuhan ekonomi kita kan cuma 5%. Sementara dengan dinaikkan rasio itu kan seharusnya pertumbuhan ekonomi kita 7%. Jadi tidak mungkin itu bisa dilaksanakan. Jadi hal seperti ini menurut saya debat ini fungsinya juga sekaligus juga mengedukasi masyarakat ya. Bagaimana para capres cawapresnya menawarkan rasionalitas ya.
menawarkan gagasan, tidak hanya sekedar gagasan, tapi bagaimana merasionalisasinya dari sisi anggaran, dari sisi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti itu. Oke, dan kemudian jawaban-jawaban seperti ini, gagasan-gagasan yang ingin didengar seperti ini bisa timbul, bisa muncul ketika kemudian ada kejelasan dalam pertanyaan itu sendiri. Jadi kemudian membuka ruang dialog itu sendiri dan debat itu sendiri ya Mas Ade ya? Iya betul, saya kira dari situ kan nanti akan terlihat ya. Jadi ketika pertanyaan pertama secara jelas, ini kan juga tidak mengganggu atau tidak mengurangi waktu dari lawan debat ya. Ketika berpikir apa nih singkat apa gitu kan. Nah ini menurut saya sangat sangat merugikan ya. Mungkin dari sisi paslon 02 ini bagian dari strategi ya. Tapi strategi yang seperti itu menurut saya sih tidak elok ya. Artinya nanti pada saat debat ketiga nanti, tadi Mas Ade sudah mengatakan juga 7 Januari, KPU kemudian harus bisa menjabarkan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, seperti itu ya Mas Ade? Ya betul, saya kira KPU mempunyai kewenangan ya sebagai penyelenggara pemilu membuat sebuah peraturan ya, sebuah peraturan baru ya, bagaimana pelaksanaan debat itu bisa berjalan dengan baik dan enak ditonton seperti itu. Oke, baik Mas Ade, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan melihat apa kemudian pendapat dari para netizen, apa kemudian hasil dari polling, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan langsung melihat hasil polling yang diadakan di Instagram @metrotv dengan pertanyaan apakah KPU harus membuat aturan tegas tata cara bertanya para capres-cawapres dalam debat, dan jawabannya 97% mengatakan iya. Kita lihat hasil polling di X @metro_tv dengan pertanyaan yang sama, kurang lebih jawabannya kemudian mengatakan iya adalah 91%. Selanjutnya kita akan ke komentar dari netizen di @Agustia Laila Sari mengatakan aturan main disempurnakan agar ada kesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau tidak ada aturan jelas itu kan berarti belum tentu melanggar. Kita lihat, bahas dulu dari hasil polling nih Mas Ade. 90% mengatakan harus ada ketegasan dalam tata tertib ataupun dalam cara bertanya dari KPU itu sendiri. Artinya memang harapan publik yang ingin didengar adalah substansi, kok bukan hal-hal yang istilah-istilah mungkin asing seperti itu ya Mas Ade. Ya betul, luar biasa ini keinginan dari netizen ya, bahwa harus ada peraturan lagi ya, harus ada aturan yang mengatur ya. Jangan sampai kemudian debat ini berhamburan singkatan-singkatan ya. Ini sangat tidak pantas ya, karena memang terlihat bahwa menurut netizen juga yang saya cermati bahwa ada kesan mempermalukan lawan debat seperti itu. Jadi ke depan saya kira KPU mesti membuat sebuah aturan ya, agar hal itu tidak terjadi lagi. Kemudian juga bagaimana pergerakan dari peserta debat juga jangan kesana kemari yang cukup mengganggu ya lawan debat yang lain ya, seperti itu. Nah ini menurut saya sih harus ada ketegasan ya. Dan apalagi debat tanggal 7 Januari ini sangat strategis sekali ya, soal pertahanan, soal keamanan, soal hubungan internasional dan sebagainya. Dan mesti diangkat juga bagaimana misalnya kenaikan anggaran Kemenhan. Ini kan anggaran yang paling jumbo dia. Kenaikannya sampai 65 triliun. Nah ini kan mesti dipertanyakan kenapa sampai kenaikannya sebegitu fantastis misalnya. Seperti apa sih? Apakah memang bisa memenuhi bisa memenuhi minimum esensial force kita misalnya? Seperti apa? Seperti itu. Jadi menurut saya betul-betul harus menyentuh pada aspek-aspek yang sifatnya substansi, karena kan waktu 120 menit kan waktu yang sangat singkat sekali. Jangan kemudian debat itu diganggu dengan berbagai singkatan-singkatan. Oke. Nah itu karena kurun waktunya sangat kemudian sedikit, sangat singkat seperti itu, padahal kemudian banyak kemudian gagasan-gagasan yang ingin didengar secara komprehensif seperti itu dari para pemimpin ataupun calon pemimpin negeri ini ya Mas Ade. Ya menurut saya KPU harus membuat sebuah keputusan, membuat sebuah peraturan, atau kalau misalnya ini diberikan saja misalnya kewenangan kepada moderator
singkatan apa, misalnya dia bisa bertanya kepada capres misalnya, kepada capres ataupun cawapres, singkatannya apa misalnya, bisa juga seperti itu gitu. Jadi moderator bisa diberikan kewenangan juga oleh KPU kalau KPU memberikan kewenangan. Jadi menurut saya ini semuanya demi kelancaran debat, sehingga debat itu betul-betul menyentuh aspek substansi dan bisa memperluas wawasan dari peserta pemilih juga seperti itu. Oke, ini debat pertama kan sudah digelar seperti itu dengan ada kemudian evaluasi. Debat kedua yang melibatkan cawapres juga sudah digelar Jumat kemarin dengan kemudian ada catatan banyak dan juga ada evaluasi. Menurut Mas Ade, untuk debat ketiga ini prediksi Anda akan seperti apa flow ataupun jalannya debat sekelas calon presiden? Saya kira kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi pada debat capres ya, debat perdana kemudian diikuti oleh debat cawapres, ini suasana akan semakin dinamis ya, Rara ya. Jadi siap-siap saja saya kira semua capres ini harus menyiapkan diri ya, jangan sampai ada yang kedodoran, jangan sampai kemudian ada yang kelimpungan juga ya, bagaimana merasionalisasi gagasan-gagasannya ya. Jadi ke depan saya kira rakyat mesti disuguhi dengan sebuah tontonan yang menarik ya, dengan sebuah bagaimana mereka menyampaikan gagasan kepada masyarakat ya. Karena penting sekali gagasan yang menarik, gagasan yang masuk akal. Ini kan bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat ya. Karena indikasi ataupun juga indikator dari pemilu yang berkualitas itu adalah pertama tidak ada atau sedikit pelanggaran, kemudian meningkatnya partisipasi politik masyarakat. Saya kira dua hal itu yang harus dicapai oleh KPU. Makin penasaran nih dengan debat yang ketiga, kita harapkan dengan berbagai evaluasi yang dilakukan oleh KPU, debat yang ketiga kualitasnya jauh lebih baik lagi dilaksanakan seperti itu ya. Mas Ade, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.